Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya mau membahas materi tentang turunan fungsi aljabar bagian kedua. Nah, untuk bagian kedua ini saya mau bahas tentang persamaan garis singgung pada kurva. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Persamaan garis singgung pada kurva. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang persamaan garis singgung pada kurva, di sini masih ingat materi tentang gradien. Nah, tentunya masih ingat ya. Kalau untuk gradien sudah dibahas di SMP dulu. Nah, jadi di sini ada kaitannya dengan turunan fungsi aljabar. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx bergradien M. Nah, jadi gradien ini disimpulkan dengan M gitu misalkan ya. Melalui titik X1, Y1 dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau mencari persamaan garis singgung pada kurva, berarti kalian gunakan rumus Y kurang Y1. Kalian gunakan rumus ini. Nah, tapi kalian harus cari dulu M-nya atau gradiennya. Nah, untuk mencari M atau gradiennya, berarti kalian harus mencarikan turunan dari fx atau turunan dari y ini. Berarti kalian harus mencari f aksen atau y aksen. Setelah itu kalian baru masukin x1 di sini. X1. Nah, kalian masukin ke dalam rumusnya. Nah, selanjutnya, misalkan garis L mempunyai gradien M1 dan garis G mempunyai gradien M2. Maka garis L dan garis G ini garis L sejajar dengan garis L, maka M1 sama dengan M2. Nah, jika garis L tegak lurus dengan garis G, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini kalian harus ingat. Kalau dia sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal. Untuk soal yang pertama dan soal yang kedua, kita disuruh menentukan gradien garis singgung, berarti kita cari M-nya saja. Nah, untuk soal yang ketiga, kita disuruh menentukan persamaan garis singgungnya, berarti udah dalam bentuk persamaan. Nah, untuk soal yang keempat, kita disuruh menentukan persamaan garis singgung kalau misalnya dia tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif 1/3 X ditambah 8. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk nomor 1, di sini diketahui X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan negatif 6, dan persamaannya Y sama dengan 5X pangkat 2 kurang 7X kurang 12. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunan dari 5X pangkat 2 kurang 7X kurang 12. Nah, di sini diketahui Y-nya, kita cari turunannya. Untuk turunan di sini pangkatnya 2, berarti pangkatnya dikalikan ke depan. 2 kali 5 sama dengan 10. Terus pangkatnya kurangkan 1, berarti 10X kurang 7X. Kalau kita turunkan berarti sama dengan 7, berarti 10X kurang 7. Nah, negatif 12 kalau kita kurangkan ini 0 ya. Nah, sehingga turunan dari 5X pangkat 2 kurang 7X kurang 12 adalah 10X kurang 7. Nah, ini turunannya. Dapat nih turunannya, Y aksen sama dengan 10X kurang 7. Selanjutnya kita ganti variabel X ini dengan X1. X1 di sini diketahui 2 ya kan? Berarti X-nya sama dengan 2, kita ganti X-nya sama dengan 2.
Nah, untuk X sama dengan 2, maka Y aksen sama dengan 10X kurang 7, itu sama dengan 10 kali 2 kurang 7. Nah, berarti M-nya sama dengan 10 kali 2 kurang 7. 10 kali 2 sama dengan 20. 20 kurang 7 sama dengan 13. Nah, di sini diketahui M-nya sama dengan 13, gradiennya 13. Jadi gradien garis singgung di titik 2, -6 adalah 13. Udah dapat penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Sekarang kita cari penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Tentukan gradien garis singgung di titik absis -2. Absis, kalau kita bicara tentang absis berarti dia sumbu X, ya kan? Nah, udah diketahui nih X satunya. Nah, langsung saja kita cari turunannya. Cari turunannya berarti M sama dengan F aksen negatif 2. Di sini M sama dengan F aksen negatif 2. Kita cari F aksennya dulu. F aksen 3X pangkat 2. Kalau kita turunkan berarti jadinya 6X. Negatif 5X kalau kita turunkan jadinya negatif 5. Negatif 8 kalau kita turunkan habis. Sehingga F aksen jadinya F aksen X 6X kurang 5. Lalu kita gantikan variabel X-nya dengan negatif 2. Karena di sini diketahui X satunya dengan negatif 2, kita ganti langsung. Berarti F aksen negatif 2 sama dengan 6 kali negatif 2 kurang 5. 6 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 kurang 5 sama dengan negatif 17. Sehingga gradien garis singgung di X sama dengan negatif 2 adalah negatif 17. Udah diketahui nih untuk contoh soal nomor 1 gradiennya 13. Contoh soal nomor 2 gradiennya negatif 17. Sekarang kita selesaikan contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 di titik 2,9. Nah, di sini untuk X satunya 2, Y satunya 9. Nah, kita cari dulu gradiennya atau M-nya. Tapi kita turunkan terlebih dahulu. Untuk Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1, turunannya sama dengan 2X tambah 2. Nah, ini turunnya. Setelah dapat turunnya, kita cari gradiennya dengan mengganti variabel X ini dengan X1. X1 sama dengan 2. Berarti untuk X sama dengan 2, maka M sama dengan 2 kali 2 ditambah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Sehingga M-nya sama dengan 6. Nah, setelah dapat M-nya, gradiennya kita masukin ke rumus persamaan untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, masih ingat rumus yang tadi di slide pertama sudah saya jelaskan? Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, ini rumusnya ya. Kita mau mencari dia di titik 2,9. Ini rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Di sini untuk Y kita tulis Y dan X-nya tetap kita tulis ya, Y dan X. Y kurang Y1. Y1 sama dengan 9. Berarti Y kurang 9 sama dengan M. M-nya di sini diketahui 6. Berarti Y kurang 9 sama dengan 6 dalam kurung X kurang X1. X1-nya 2. Nah, berarti Y kurang 9 sama dengan 6, X kurang 2. Nah, kita kalikan dulu. 6 kali X sama dengan 6X. 6 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. Sehingga Y kurang 9 sama dengan 6X kurang 12. Nah, setelah sampai sini, kita pindahkan untuk negatif 9, kita ruaskan ke kanan ya, sehingga negatif menjadi positif. Sehingga Y sama dengan 6X kurang 12 ditambah 9. Nah, untuk negatif 12
tambah 9 ini bisa kita jumlahkan. Sehingga Y sama dengan 6X kurang 3. Nah, jadi persamaan garis singgung yang melalui titik 2,9 adalah Y sama dengan 6X kurang 3. Dapat nih persamaannya. Nah, jadi kalau untuk mencari persamaan garis singgung, langkah pertama kalian harus cari turunannya. Setelah itu kalian cari gradiennya. Untuk mencari gradien, kalian ganti variabel X dari turunan ini ganti dengan X1. X1 di sini diketahui 2. Setelah dapat gradiennya, kalian cari persamaan garis singgung menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, setelah itu dapat hasilnya. Nah, kita masuk contoh soal yang keempat. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 kurang X pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 1 per 3X ditambah 8. Nah, kalau kita lihat untuk garis tersebut terlihat bahwa gradien adalah M1 sama dengan negatif 1 per 3. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar tentang gradien, tentu kalian langsung bisa menebak di sini. Untuk gradiennya M1 kita ambil dari sini. Negatif 1 per 3. Nah, ini merupakan M-nya, gradiennya. Sehingga untuk mencari M2, kita gunakan lihat di sini. Di sini ada kata kuncinya. Persamaan garis singgung ini dia tegak lurus dengan garis Y. Berarti kalau dia tegak lurus, kalau syarat dia tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita mencari M2 berarti kita gunakan rumus tadi. M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita masukin untuk M1-nya berarti negatif 1 per 3. M2-nya mau kita cari berarti negatif 1 per 3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya untuk negatif 1 per 3 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, kalau kita pindah ruaskan ke kanan kan jadinya pembagian kan, negatif 1 dibagi dengan negatif 1 per 3. Nah, biar lebih gampang cara pengerjaannya, kita ubah saja pembagian tadi menjadi perkalian. Tapi kalau kita ubah jadi perkalian, penyebutnya harus kita balik dengan pembilangnya. Berarti negatif 1 dikali dengan negatif 3 per 1. Nah, itu ya, negatif 3 per 1. Jadi kita balik ini. Penyebut dan pembilangnya kita balik. Negatif 1 dikali dengan negatif 3 sama dengan 3. 3 bagi 1 sama dengan 3. Sehingga M-nya sama dengan 3. Udah dapat nih M2-nya. Setelah dapat M2-nya, selanjutnya tentukan turunan pertama pada kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 kurang X pangkat 3. Nah, di sini didapatkan Y aksennya sama dengan untuk 3X pangkat 2 kita turunkan, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6, pangkatnya kita kurangkan 1 berarti 6x. X pangkat 3, 3 nya kita kalikan ke depan berarti negatif 3x pangkat 2. Nah, dapat nih ya aksennya. Selanjutnya setelah dapat Y aksen, kita lihat untuk persamaan turunan kurva itu sama dengan gradien kurva. Berarti untuk 6 untuk Y aksen dengan 6x kurang 3x pangkat 2 itu sama dengan 3. Nah, dapat nih 6x kurang 3x pangkat 2 kurang 3. Kenapa di sini kurang 3? Karena untuk gradiennya 3 ini kita pindah ruaskan ke kiri sehingga positif menjadi negatif. Nah, selanjutnya kita mau menyederhanakan dia. Untuk menyederhanakan ini bisa sama-sama dibagikan negatif 3. Nah, kalau misalnya kalian mau bagikan dengan 3 juga boleh. Di sini saya gunakan negatif 3 biar untuk X pangkat 2 di sini jadinya positif nanti hasilnya. Kita bagikan dengan negatif 3 sehingga
6 bagi negatif 3 sama dengan 6x dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2x. Negatif 3x pangkat 2 dibagi dengan negatif 3 sama dengan x pangkat 2. Negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya negatif 2x ditambah x pangkat 2 ditambah 1. Nah, kalau seperti ini juga boleh, tapi biar saya mau merapikannya, untuk pangkat tertinggi saya taruh di depan. Berarti x pangkat 2-nya kita pindahkan ke depan, sehingga x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, kita faktorkan x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Setelah kita faktor hasilnya x kurang 1 dikali x kurang 1. Ini hasilnya. Setelah kita faktorkan, kita cari x-nya. Kita misalkan x kurang 1 sama dengan 0. Maka untuk nilai x-nya, negatif 1 ini pindah ruas ke kanan, negatif jadi positif, x sama dengan 1. Nah, untuk yang sebelahnya juga kita cari nilai x-nya, udah pasti dia 1 juga ya. Lihat di sini, karena dia di sini sama-sama 1, kita gunakan salah satunya saja ya. Kita gunakan, berarti kita ganti variabel x-nya dengan 1 nanti ya selanjutnya. Nah, kalau misalnya di sini x-nya sama dengan 2, di sini x-nya sama dengan negatif 3. Nah, kalian bisa gunakan salah satunya saja yang menurut kalian mudah untuk memasukkannya ke. Nah, lihat di sini, sehingga persamaan y sama dengan 3x pangkat 2 kurang x pangkat 3. Ini untuk variabel x-nya kalian gantikan dengan 1 yang ini tadi. Kalian ambil salah satunya saja. Jadi 3 kali 1 pangkat 2 kurang 1 pangkat 3. Itu hasilnya sama dengan 2. Sehingga didapatkan di sini y-nya sama dengan 2. X-nya 1, Y-nya 2. Dapat nih titiknya. Titiknya X-nya 1, Y-nya 2. Nah, titik singgungnya dicari adalah 1,2. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah, kita masukin ke rumus yang tadi. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, Y kurang 2. 2 ini dari Y1 sini ya. Selanjutnya sama dengan 3 dikali X kurang 1. 1 ini dari X1. Sehingga Y kurang 2 sama dengan 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Sehingga negatif 2-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Negatif jadi positif. Y sama dengan 3X kurang 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Sehingga Y sama dengan 3X kurang 1. Jadi, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 kurang X pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 1/3X tambah 8 adalah Y sama dengan 3X kurang 1. Nah, dapat nih persamaan garis singgungnya Y sama dengan 3X kurang 1. Untuk contoh soal yang keempat ini, kalau misalnya dia tegak lurus, saya ulangi lagi. Untuk soal nomor 4, karena di sini dia tegak lurus, berarti kita harus menggunakan isyarat yang tadi. Kalau dia tegak lurus, berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita cari, udah dapat M1-nya, kita cari M2-nya menggunakan ini, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Setelah dapat M2-nya, kita cari turunan dari persamaan Y. Setelah dapat turunannya, berarti persamaan turunan tadi kita samakan dengan gradien. Nah, setelah dapat hasilnya, kita dapat nilai variabel X-nya. Untuk variabel X-nya ambil salah satu saja. Setelah dapat, kita cari nilai Y-nya, kita masukin ke persamaan
yang tadi. Setelah dapat nilai X dan Y-nya, setelah dapat titiknya, baru kita cari persamaannya dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, jadi bagi yang belum mengerti, silakan diulang-ulangi lagi materi yang saya berikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.